Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min al-niyyati wa jalalaniyyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa sama-sama belajar ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa kesejukan, rasa betah duduk di tempat-tempat yang seperti ini, duduk di acara-acara seperti ini. Mudah-mudahan ini termasuk dalam kategori yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah cinta dengan seorang hamba, maka Allah akan tempatkan hamba tersebut di tempat yang Allah cinta dengan tempat tersebut. Tetapi hati-hati, kata Nabi selanjutnya, kalau Allah tidak cinta dengan seorang hambanya, Allah akan letakkan hamba tersebut di tempat yang Allah tidak cinta dengan tempat tersebut. Sehingga bersyukurlah kita kepada Allah kalau di acara-acara seperti ini kita merasa nyaman, kita merasa suka, senang, apalagi sampai mencari untuk hadir ke acara-acara seperti ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala apabila di acara-acara seperti ini kita merasa tidak tenang. Di dalam acara-acara seperti ini kadang-kadang malah kita pengen cepat-cepat, bahkan tidak ingin datang sama sekali ke acara-acara seperti ini. Ini yang kita khawatirkan. Jangan-jangan Allah sedang melihatkan kepada kita bahwa kita ini adalah orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan. Kalau kita saja merasa senang kalau dicintai oleh bos direktur kita, harusnya kalau kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya harusnya makin senang. Dan Nabi sudah mengajar kepada kita. Dan ini menjadi barometer untuk kita semuanya. Kalau di hari ini kita pengen tahu kita ini dicintai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal lihat. Hari ini kita banyak duduk di tempat yang dicintai oleh Allah atau duduk di tempat yang tidak dicintai oleh Allah. Waktu kita ini banyak digunakan untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah atau di tempat sesuatu yang dibenci oleh Allah. Atau kita duduk di tempat atau keadaan acara yang kadang-kadang kalau kita duduk di tempat tersebut tidak ada dosanya, tidak ada kebaikannya, atau kita kenal namanya perkara yang sia-sia. Dan itu sudah pernah kita bahas dalam kitab ini, Adab Sulukil Murid, bahwasanya itu perkara yang akan menjadikan sebab kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sampai menyampaikan dalam hadisnya
Bisa dilihat di kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, Nabi sampaikan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan. Artinya kalau orang muslim, muslimah, mukmin melakukan ini akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tarkuhu ma la ya'ni. Meninggalkan perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia kata Imam Ghazali itu kalau dilakukan tidak dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Ini perkara yang sia-sia. Dan ternyata kalau kita melakukan perkara yang sia-sia, berarti Allah sedang benci kepada kita. Yang kita khawatirkan ini, kalau kita dibenci oleh Allah, kemudian kita dicabut nyawanya oleh Allah pada saat itu yang kita khawatirkan. Sebagaimana baru-baru ini ada salah satu kejadian yang salah satu pesawat yang ala kulli hal orang-orangnya mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Bagaimana mereka tidak menyadari ternyata tatkala mereka naik pesawat ternyata itu akhir kehidupan mereka. Nah, yang kita khawatirkan tatkala kita meremehkan majelis taklim banyak kok, bukan cuma di Cermai, di Masjid Asyifa ini masih banyak kok. Ntar sore juga ada majelis taklim, malam juga ada majelis taklim. Masih banyak, bukan cuma di sini. Yang kita khawatirkan waktu kita meremehkan itu Allah cabut nyawa kita. Itu yang kita khawatirkan. Sampai dalam kitab Risalatul Mudzakarah, Nabi Muhammad SAW pernah bertayamum padahal tidak jauh dari tempatnya Nabi itu, di depan ada air. Lalu seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau harus tayamum? Kan di depan itu ada air. Kenapa engkau harus bertayamum?" Kata Nabi, "Aku takut tidak sampai ke tempat air Allah sudah cabut nyawa saya, dan saya ingin selalu dalam keadaan suci," kata Nabi. Ini beberapa faedah para ulama, diantaranya menegaskan itu Nabi. Kita punya Rasul yang surga itu nggak boleh dimasuk oleh Nabi dan Rasul apapun. Tapi Nabi Muhammad SAW merasa khawatir akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita ini kadang-kadang yang naudzubillah min dzalik, yang sholatnya kadang masih bolong-bolong belum diqadha sampai detik ini. Kadang-kadang kita sholatnya juga sendirian tidak berjamaah. Kadang-kadang kita masih suka ngomongin orang, menggunjing orang. Hati kita kadang-kadang selalu merasa lebih baik daripada orang lain, meremehkan kebenaran. Nah, sehingga dengan kita ini selalu merasa kita diawasi dengan kematian, maka hidup kita insya Allah akan selalu siap untuk menyambut kematian. Kematian itu akan mengerikan bagi orang yang tidak mempersiapkan kematian. Tapi kematian akan menjadi sesuatu yang paling indah tatkala orang itu selalu mempersiapkan kematian. Apalagi kita hidup di akhir zaman, yang mana banyak orang bertanya, "Ustadz Habib, bagaimana caranya kami hidup di akhir zaman ini agar selamat? Tidak kena fitnah akhir zaman." Sekarang fitnah media sosial banyak, televisi banyak. Kadang yang benar dijadikan salah, yang salah dijadikan benar. Kadang orang saling mengunjing, menghina. Fakta-fakta akhirnya dibolak-balikan. Bagaimana caranya kita agar selamat hidup di akhir zaman? Tidak lain dan tidak bukan caranya belajar ilmu agama. Ustaz Habib, saya nggak pernah mondok. Istiqomah hadir majelis taklim. Karena dengan kita belajar ilmu agama, istiqomah hadir majelis taklim, tentunya dengan ustadz kiai ulama yang satu akidah dengan kita, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah Sufiyah, itulah yang akan menyelamatkan kita. Kadang orang sudah istiqomah hadir majelis taklim aja masih bisa terfitnah kena akhir zaman. Apalagi orang yang tidak hadir majelis taklim. Kita mengandalkan kita punya pekerjaan, harta. Harta mana yang bisa menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman? Jabatan yang mana? Kita punya tanah yang mana? Yang bisa menyelamatkan kita adalah kita memiliki ilmu agama. Saya nak mondok, istiqomah hadir majelis taklim. Sering tanya sama ustadz ke ulama kita. Sehingga dengan kita istiqomah hadir majelis taklim dan sering bertanya, maka itulah yang menyelamatkan kita hidup di akhir zaman ini. Tapi kalau kita sudah jarang hadir majelis taklim, jarang bertanya dengan ustadz ke ulama, kita hanya berpedoman dengan Google, kita hanya berpedoman dengan YouTube, kita berpedoman dengan kabar-kabar televisi. Bagaimana kita tidak terseret dengan arus kita akhir zaman? Sampai banyak di antara kita kadang-kadang menggunjing orang lain tanpa kita sadari. Ngomongin orang dikira bukan dosa. Kenapa? Tidak belajar ilmu agama. Kan sekarang banyak. Kita nggak tahu tentang satu permasalahan, gara-gara kita lihat Google, gara-gara kita lihat televisi, kita malah duduk sama orang lain, kemudian kita menyebarkan daripada omongan kabar yang nggak jelas itu. Kan banyak seperti ini. Itu faktornya karena kita tidak mau belajar ilmu agama, tidak mau hadir majelis taklim, istiqomah duduk di dalamnya. Makanya ulama kita mengatakan, dan ini sudah sering Al-Faqih ulangi khususnya di majelis Masjid Asyifa ini, bahwasanya paling banyak kelak orang masuk neraka
itu bukan karena mereka meninggalkan kewajiban. Juga bukan karena mereka banyak yang bermaksiat, tapi paling banyak menjerumuskan orang tergelincir di jembatan Shiratal Mustaqim, masuk ke api nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena mereka di dunia tidak pernah belajar ilmu agama. Sehingga yang wajib dikira bukan wajib, sehingga yang wajib ditinggalkan. Yang haram dikira bukan haram, yang haram dilaksanakan. Kenapa? Karena tidak belajar ilmu agama. Bukan karena menentang Allah, bukan. Gak mau belajar ilmu agama. Dikira yang akan menyelamatkan adalah uangnya, hartanya, jabatannya, semuanya. Tapi setelah orang meninggal dunia, coba lihat, mana itu hartanya? Mana jabatannya? Tidak ada. Yang kita pakai cuma kain kafan. Tanah yang kita miliki berhektar-hektar, yang kita pakai cuma tanah itu saja. Kemudian orang-orang yang kita cintai, mana kita meninggal dunia? Semua meninggalkan. Hanya amal soleh yang akan menjadikan kita bahagia kelak di akhirat. Dan itu kuncinya dengan belajar ilmu agama. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa insyaallah kita rutin sebulan sekali. Tapi ini Al-Fakir juga nggak tahu, kalau nggak salah saya ini kebagiannya tuh keempat. Cuma ini mungkin perdana ya, edisi perdana. Saya juga agak kaget waktu itu dengar. Ala kulli hal, kalau buat kebaikan jangan banyak kompromi, ya kan? Kalau cari dunia aja, cari akal gimana dapat duit, ya. Kalau dapat akhirat, cari akal gimana dapat akhirat. Harus dibalik. Kalau kita mencari dunia, puter otak, puter ini, bahkan saya berbuat dolim sama orang lain, tidak apa-apa lah. Pokoknya saya dapat duit, saya dapat jabatan, naik pangkat, tidak apa-apa. Orang saya tendang, saya usir, saya fitnah, tidak apa-apa. Yang penting saya dapat jabatan harta. Sekarang kita balik. Untuk mendapatkan akhirat jangan banyak alasan, ya. Maka cari alasan agar bisa dapat akhirat. Makanya tadi minta izin barangkali agak terlambat. Kalau dulu Al-Fakir tinggal di Al-Bahjah, di Bu Yahya di Sumber. Nah, sekarang hijrah, tinggalnya di Kuningan Windu Haji. Makanya tadi sempat izin, tapi alhamdulillah ya, enggak terlambat ya. Baik, kita lanjutkan kajian kitab kita Adab Sulikul Murid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannif al-imam kutubil irsyad wa gawthil ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumina wa ulumikum wa asal wilayati wa akhlaqi fid darini aminan. Qal faslun bab wal takun ayyuhal muridu hasanadh dhanni bi rabbika. Sekarang kita membahas bagaimana kita hidup di dunia ini harus berhusnudzon kepada Allah. Husnudzon. Karena kalau kita pengen hidup tenang itu sebenarnya cuma satu kuncinya. Husnudzon sama Allah, husnudzon sama hamba Allah. Selesai. Kita hidup nggak tenang masalah rezeki karena kita tidak mau berhusnudzon sama Allah. Ntar akan dibahas. Kita bingung kalau sekarang saya nggak punya duit, gimana ntar besok makannya? Nggak mau husnudzon sama Allah. Kita nggak mau husnudzon sama manusia, saya berprasangka buruk. Nah ini kita bahas tentang masalah ini. Wal takun ayyuhal muridu, wahai orang-orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, hasanadh dhanni bi rabbika, hendaknya engkau ini memiliki prasangka yang baik kepada Tuhanmu. Annahu, sungguhnya prasangkamu yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yu'inuka, akan menolongmu, wa yakfika, dan akan mencukupimu, wa yakfaduka, dan akan menjagamu, wa yakika, dan akan memeliharamu, wala yakiluka ila nafsika, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkanmu sendirian, wala ila ahadin minal khalqi, dan juga daripada seorang hamba pun. Jadi Allah tidak bakal meninggalkan hambanya. Jadi selama kita berhusnudzon kepada Allah, maka Allah yang akan menolong kita, Allah yang akan mencukupi kita, Allah yang akan memelihara kita, Allah yang akan selalu menjaga kita, karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Fa innahu subhanahu, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad akhbara an nafsihi, telah memberi kabar dengan bersumpah dengan dirinya, annahu inda dhanni abdi bi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ada pada sangkaan hambanya. Wa akhrij min qalbika, maka keluarkan dari hatimu, kata beliau, khaufal fakri, takut kefakiran, wa tawakkul hajati ilan nas, dan ketergantungan dirimu kepada manusia. Baik, sekarang kita bahas dulu yang kita baca tadi. Sekarang ini pembahasan masalah kita selalu berhusnudzon kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya sama sekali.
Tapi yang ada kita tidak pernah mau menuju kepada Allah dan berhusnudzon, bertawakal kepada Allah. Padahal kita ini namanya Abdullah. Apa itu abdun? Hamba. Hamba itu zaman sekarang tidak ada. Zaman dulu itu yang namanya hamba itu pasrah sama majikannya. Mau di apapun nurut. Kita ini sebetulnya kalau jadi Abdullah enak. Semuanya kita pasrahkan sama Allah. Allah perintahkan kita bekerja, kita kerja. Allah perintahkan kita tidak lupa untuk mencari yang namanya rezeki, cari rezeki. Tapi di balik itu semua ingat kita Abdullah adalah hamba yang selalu menyerahkan diri kita kepada Allah. Allah perintahkan kita usaha, baik saya usaha. Saya tidak diam. Tetapi setelah usaha, kita ini Abdullah, hambanya Allah pasrahkan kepada Allah, tenang. Yang menjadi kita tidak tenang ini kita setiap berusaha kita selalu berpedoman dengan usaha kita. Kita tidak pernah ingat bahwasanya kita ini manusia itu ada batasnya. Batas kita ini dalam bab namanya usaha, ikhtiar. Tapi yang menentukan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak pernah kadang-kadang nggak mau menuju kepada pintu tersebut. Kita kadang-kadang menjadi manusia pengen menjadi Tuhan. Saya usaha harus sukses. Kalau nggak sukses marah, nyalain orang. Bahkan kadang sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini Imam Haddad menegaskan kepada kita hendaknya kita satu husnudzon sama Allah. Kenapa? Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Sampai dalam hadis qudsi Allah sudah katakan, ana inda dhanni abdi bi falyadunu ma syaa. Dalam hadis qudsi Allah sudah katakan bahwasanya aku pada sangat hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, kebaikan akan aku berikan. Tapi kalau hambaku berprasangka jelek, kejelekan akan aku berikan. Kita selalu berprasangka buruk sama Allah masalah rezeki, makin sulit kita punya hidup. Kenapa sih kok saya hidup di akhir zaman ini kok cari kerja sulit? Makin sulit diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita alhamdulillah saya sudah usaha kemana-mana belum dapat, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Akhirnya makin Allah berikan kemudahan. Secara akal sehat ini, kita tidak bicara masalah dalil, akal sehat. Kalau kita melakukan sesuatu dengan semangat, itu pasti hasilnya lebih baik daripada kita putus asa. Ini cara akal saja. Di hari ini kita cari kerja, contoh nih, cari kerja kemana-mana, nggak dapat. Kemudian kita nyalakan Allah, ya Allah, sudah usaha masih nggak dapat pekerjaan. Kira-kira setelah itu apa? Makin lemes, makin putus asa, makin nggak mau usaha. Dibawa itu putus asa ke rumah, akhirnya istrinya dimarahin, anaknya lagi main, mecahin piring, nggak sengaja dipukul anaknya, kemana-mana akhirnya. Kenapa? Karena kita tidak mau menjadi orang yang selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara di sini jelas oleh Habib Abdul Haddad, kalau kita ingin selalu berhusnudzon kepada Allah, caranya ada dua yang Allah tekankan oleh Habib Abdul Haddad di sini. Yang pertama, keluarkan kata Habib Abdul Haddad dari hatimu itu adalah rasa cemas, khawatir akan kefakiran. Kita ini suka suudzon kepada Allah karena kita takut miskin. Gimana nih kalau saya dipecat ini gara-gara pandemi, gara-gara adanya musibah, gara-gara ada ini, kemudian bagaimana kehidupan saya? Gimana? Akhirnya suudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sudah diatur oleh Allah, tinggal kita husnudzon, usaha husnudzon, selesai. Usaha husnudzon, tawakal sama Allah. Hilangkan di dalam diri kita rasa takut akan kefakiran. Rezeki sudah diatur semuanya oleh Allah. Sehingga jangan takut fakir. Semua sudah ada aturannya. Tapi secara akal sehat kita, makin kita khawatir, makin susah kita punya hidup. Tapi tatkala kita dapat ujian dari Allah, tapi kita hadapi dengan hati yang besar, dada yang lapang, usahanya makin semangat, makin Allah akan berikan kepada kita kemudahan. Ini cara akal kita berbicara. Apalagi masalah dalil, semuanya sudah ada jaminannya masing-masing. Bahkan kata Nabi, seseorang tidak bakal meninggal dunia kecuali rezekinya sudah diberikan semuanya. Dan ingat, ulama kita juga mengatakan kalau kamu tidak tahu rezekimu di mana, rezeki tahu di mana dirimu, nggak bakal ketuker. Tinggal bagaimana sekarang ini kita selalu berusaha semaksimal mungkin, jangan dengan usaha yang haram. Kemudian kita berhusnudzon kepada Allah, bertawakal kepada Allah, keluarkan dari hati kita rasa takut kefakiran. Yang kedua, cara agar kita bisa berhusnudzon kepada Allah, keluarkan dalam diri kita ini perasaan butuh dengan manusia. Yang menjadikan kita ini suudzon kepada Allah, di antara kita merasa butuh manusia. Lebih merasa butuh kepada manusia ketimbang butuhnya kepada Allah. Dan ini kadang-kadang banyak terjadi di antara kita. Dan
Sering mungkin kita lakukan. Apa buktinya Ustaz Habib? Setiap kita butuh sesuatu, kadang-kadang kita lebih mengedepankan minta tolong sama manusia ketimbang kita menghadap Allah dengan berdoa, dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, anak kita besok mau bayaran, baik itu sekolah ataupun pesantren. Kemudian hari ini kita nggak punya uang. Apa yang kita lakukan? Ada di antara kita yang menuju ke kamar mandi, ambil air wudhu, kemudian menuju tempat sholatnya, kemudian dia khusyuk fokus dalam ibadah, sholat hajat 2 rakaat. Setelah selesai dia menghadap Allah dengan berdoa meminta, ya Allah, Engkau perintahkan hamba untuk berusaha, kami sudah berusaha. Engkau perintahkan kami untuk berikhtiar, kami sudah berikhtiar. Sekarang kami serahkan semuanya padamu ya Allah. Ada di antara kita. Jarang yang seperti ini. Tapi yang ada, biasanya kita punya uang. Sekarang kita nggak punya uang. Besok banyak tagihan. Apa yang kita lakukan? HP kita ambil, lihat nomor yang sekiranya banyak duitnya orangnya itu. Telepon, Kang, saya butuh duit, gimana nih? Bahkan para ulama mengatakan ini hamba yang paling kurang ngajar sama Allah. Tidak punya akhlak. Artinya lebih mengedepankan butuh kepada manusia ketimbang butuh kepada Allah. Dan ini kata bil adat orang yang bakal selalu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan daripada rasa butuh kita kepada manusia, keluarkan. Kita butuh kepada manusia memang. Kalau kita masih ingat dulu kita di sekolah SD, enggak tahu katanya sekarang enggak ada pelajarannya PPKN itu, masih ada. Udah enggak ada kalau enggak salah ya. PPKN dulu tuh kita waktu belajar sering kita mendengar ada namanya makhluk sosial. Siapa? Kita. Manusia itu adalah makhluk sosial. Apa sosial? Butuh kepada orang lain. Tapi butuhnya kita kepada manusia tidak boleh lebih besar butuhnya kita kepada Allah. Lalu bagaimana caranya? Menghadap dulu kepada Allah. Makanya kita ini selalu diperintahkan oleh para ulama untuk selalu melaksanakan sholat istikharah setiap hari. Ini jangan salah paham. Ada sebagian orang itu menganggap sholat istikharah itu sholatnya orang jomblo dan jomblowati. Jadi kadang-kadang memang orang itu sholat istikharah itu kalau apa? Kalau mau nikah. Apalagi sudah mau nikah nggak dapat lagi, istikharahnya makin kencang. Nah sehingga di sini perlu kita luruskan, sholat istikharah itu bukan hanya sholatnya orang yang jomblo dan jomblowati, bukan. Istikharah itu apa artinya? Kita harus paham. Istakhara yastakhiru istikharatan. Apa arti istikharah itu? Meminta petunjuk kepada Allah agar diberikan bimbingan oleh Allah. Dipilihkan yang terbaik di antara yang baik. Bukan hanya masalah jodoh, apapun. Sampai ulama kita mengatakan setiap hari istikharah, tidak apa-apa. Kenapa? Karena di hari esok kita tidak tahu ada apa. Mungkin di hari esok kita dihadapkan dengan 2 perkara yang sama-sama baik dan kita bingung mana yang harus kita kedepankan. Kata para ulama, orang yang biasa sholat istikharah, mau itu di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, bebas, maka Allah akan bantu dia untuk memilih yang terbaik di antara yang baik. Dipilih oleh Allah, dibantu oleh Allah. Dan ini banyak orang-orang yang mungkin kita dapati kalau kita minta pendapat sama beliau itu biasanya itu agak lebih benar gitu loh. Apalagi kepada para ulama. Kenapa? Karena mereka itu hubungannya kuat kepada Allah. Bukan hanya istikharah, mereka sholat hajat, sholat sunnah, qiyamul lail, tahajud luar biasa. Khususnya makamnya kita yang paling tidak istikharah kita lakukan. Jadi kita berdoa, ya Allah, bantulah hamba ini untuk selalu memilih yang terbaik di antara yang baik. Sehingga keluarkan dari hati kita ini rasa butuh kepada manusia. Jadi mulai saat ini ayo kita bareng-bareng setiap ada hajat problem apapun dalam hidup kita ngadu dulu sama Allah. Ada apapun, kamar mandi, ambil air wudhu selesai, bentangkan sejadah kita, kemudian kita niat sholat istikharah, usolli sunatal istikharah rakaatin lillahi ta'ala, Allahu akbar, suratnya apa saja bebas. Setelah selesai ngadu kepada Allah. Dan Allah itu paling senang kalau kita minta sama Allah ini dengan semuanya. Beda kita minta sama manusia. Kita minta sama manusia dikasih, hari besok minta mulai entar dulu lah. Kalau kita minta sama Allah, makin diminta Allah makin senang. Makanya ulama kita mengatakan tatkala doa kita belum dikabulkan oleh Allah, itu bukan Allah tidak bisa mengabulkan doa kita, bukan, tetapi Allah ingin mendengarkan suara kita. Allah ingin agar kita ini selalu ingat kepada Allah.
Kalau mungkin diberikan kita punya hajat, minta sama Allah dikasih langsung, mungkin kita nggak bakal selalu berdoa kepada Allah. Mungkin kita nggak pernah ingat lagi sama Allah. Makanya dengan cara Allah tidak kabulkan secara langsung, akhirnya kita selalu ingat kepada Allah. Wahdar, hati-hatilah kamu. Kullal hadari, dari kehati-hatian kamu, minal ihtimami bi ambil rizki, dari rasa pedulimu, mementingkan dirimu kepada urusan rezeki. Wa kun wathiqan bi wa'di rabbika, hendaknya kamu merasa wathiqan, merasa percaya bi wa'di rabbika, dengan janji Tuhanmu, wa takaffulihi bihi, dan juga menjamin Allah kepada rezekimu. Haitsu yaqulu ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidaklah binatang yang merata di muka bumi ini, makhluk Allah termasuk manusia, kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Habib Haddad menekankan tentang pengertian yang namanya rezeki. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Tapi jangan sampai tatkala kita mengatakan rezeki sudah dijamin oleh Allah, kita tidak usah. Itu salah. Jadi di sini ada dua kubu ekstrim. Ada kubu ekstrim tentang mencari rezeki. Yang pertama, dia selalu berkeyakinan kalau saya berusaha pasti saya dapat rezeki. Ini kubu ekstrim. Jadi pokoknya saya usaha harus dapat rezeki. Kalau nggak dapat, berarti ini ada orang mungkin yang tidak senang dengan saya, seudon sama orang lain. Atau berarti ini Allah berarti tidak adil kepada saya. Saya sudah usaha, kenapa Allah tidak berikan kepada saya? Ini kubu ekstrim yang pertama. Kubu ekstrim yang kedua, dalam orang mencari rezeki, dia itu nggak mau usaha. Waktu ditanya, Pak, Bu, kenapa nggak kerja? Kenapa nggak usaha? Allah sudah menjamin rezeki hambanya, sehingga tidak mungkin Allah tidak memberikan rezeki kepada saya. Ini kubu ekstrim yang kedua. Jadi nggak mau usaha sama sekali. Pokoknya dia yakin Allah memberikan rezeki tanpa usaha. Nah, ini dua kubu ekstrim tentang mencari rezeki. Tapi hendaknya kita menjadi orang yang di tengah-tengah. Kita tetap berusaha, berikhtiar, tidak mencari yang haram, tapi tetap kita bertawakal kepada Allah. Kita tetap usaha, tapi tidak bergantung kepada usaha kita. Dan hati-hati ya, jangan menjadi orang yang ragu sama rezeki. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya masalah rezeki. Cuma ini kita mengulang sedikit. Jangan kita menjadi orang yang ragu sama Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Hati-hati. Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad pernah mengatakan dalam syairnya, beliau katakan, man syakka fir rizki syakka fir razik, wa man syakka fir razik syirkun billah, kata beliau. Barang siapa yang ragu sama rezeki, maka dia sungguhnya sudah meragukan zat memberikan rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang meragukan Allah yang memberikan rezeki pada hambanya, maka ditakutkan dia meninggal dunia tidak membawa iman. Bukan seolah khotimah lagi, tidak membawa iman. Bisa meninggal murtad atau melakukan kesyirikan. Maka hati-hati. Jangan ragu sama rezeki. Kalau kita suatu saat sudah berusaha nggak dapat, yakin bahwasanya memang hari ini rezeki kita segini. Sehingga ini keyakinan harus kita bina, harus kita pupuk dari sekarang. Jangan sampai ragu. Karena di zaman Imam Abu Yazid Al-Bustami itu ada pencuri klasik namanya pencuri kain kafan. Jadi ini pencuri hobinya mencuri kain kafan. Sehingga suatu saat tatkala pencuri kain kafan ini tiba-tiba hadir ke majelis taklim Imam Abu Yazid Al-Bustami. Tatkala hadir, tiba-tiba seorang di antara mereka yang hadir ini bertanya, "Kenapa? Kok kamu hadir majelis taklim? Bukannya kebiasaan kamu mencuri kain kafan? Kenapa sekarang hadir majelis taklim? Pasti ada kejadian yang merubah hidupmu sampai kamu bertobat hadir majelis taklim." Si pencuri kain kafan ini berkata, "Iya, saya ini sudah mencuri kain kafan, menggali kubur sebanyak 1000 kali. Semuanya itu orang muslim, orang muslimah yang saya gali 1000 kali. Dan setiap saya menggali kubur, 900 kuburan yang saya gali itu orang Islamnya sudah membelakangi kiblat. Jadi sudah tidak menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Padahal hukum tatkala orang meninggal dunia wajib dihadap kiblat selama dia Islam. Walaupun dia itu tidak pernah sholat, walaupun dia itu suka berzina, dosa semua dilakukan,
dia meninggal Islam, wajib dihadap ke kiblat. Tapi saya selama 900 kali menggali kubur, semuanya itu membelakangi kiblat. Hanya 100 yang menghadap kiblat. Jadi 1000 saya menggali kubur, 900 yang membelakangi kiblat, hanya 100 yang tetap ada kiblatnya. Yang bertanya ini akhirnya bingung. Takut dia termasuk orang yang kelak meninggal dunia seperti itu, sehingga tanya kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami, "Ya Imam, ini ada apa gerangan dengan 900 orang tersebut?" Kata beliau, itu manusia yang ragu sama Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Coba dihinakan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Gambaran Allah gak senang sampai kiblatnya dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kubur tidak menghadap kiblat? Orang-orang di luar Islam. Sehingga ini yang kita khawatirkan. Takutnya kita meninggal Islam, ternyata di hadapan Allah kita tidak Islam. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga sekali lagi jangan ragu terhadap rezeki. Pokoknya kita berusaha semaksimal mungkin, kita husnuzon sama Allah, kita serahkan kepada Allah. Wa anta min jumlatid dawab, kata beliau. Dan kamu manusia, kalian ini termasuk jumlah daripada binatang yang merata manusia. Fastagil bima talaba minka minal amal lahu. Hendaknya kamu ini sibuk dirimu dengan mencari sesuatu yang telah Allah perintahkan kepadamu. Apa itu? Minar rizki. Domanalaka amma domanalaka minar rizki. Jadi hendaknya kita ini usaha mencari. Jangan malah kita bergantung dengan apa yang kita cari daripada rezeki. Fa inna maulaka la yansaka. Allah enggak bakal lupa kepada kita. Artinya kita berusaha, Allah bakal ngasih kok. Tinggal kita yakini bahwasanya sehari ini rezeki saya segini. Kemudian husnudzon kepada Allah, bertawakal kepada Allah enggak bakal lupa kepada kita. Faqad akhbaraka anna rizqaka indahu, karena sungguhnya telah datang kabar bahwa rezekinya kamu itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sudah ditentukan. Wa amaraka bi talabihi minhu bil ibadah, dan Allah perintahkan kepada dirimu untuk selalu beribadah kepada Allah. Artinya jangan sampai mencari rezeki sampai lupa beribadah kepada Allah. Ini banyak model kayak gini. Gara-gara kerja akhirnya sampai sholatnya duhurnya jam 2:30. Gara-gara masalah sawah, ya kan? Sholat duhurnya mungkin sampai ditinggalkan. Gara-gara kerja seorang perempuan sampai membuka daripada auratnya. Alasannya karena tuntutan daripada bos. Jadi jangan sampai gara-gara kita mencari rezeki kemudian kita melakukan keharuman yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini perlu kita pahami. Halal itu ada dua. Halal itu ada dua. Ada halal dibarengi keberkahan. Ada halal dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada halal yang diberikan keberkahan. Apa itu? Kita bekerja di tempat yang halal dengan sesuatu yang halal, tapi tidak ada kita sampai lupa kepada perintah Allah dan bermaksud kepada Allah. Tidak ada. Ini rezeki yang halal diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua, ada yang halal tapi dicabut keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan heran kita rezeki gaji sebulan 10 juta tapi nggak pernah cukup untuk sebulan hidup kita. Tapi ada orang gajinya cuma 2 juta, uangnya sedikit, dapatnya mungkin sampai 1.500.000, tapi cukup untuk biaya makan anak, bahkan bisa menyelengi. Kenapa? Berkah. Berkah itu sesuatu yang sedikit tapi cukup. Dan ini doa yang sering kita lupakan. Kita ini jarang minta berkah sama Allah. Jujur, kita ini sering minta yang banyak, kita sering minta ini sesuatu yang besar, tapi kita jarang minta, ya Allah berikan saya rezeki yang berkah. Jarang. Ya Allah berikan saya umur yang berkah. Jarang kita mintanya umur yang panjang, rezeki yang banyak. Tapi jarang kita minta, ya Allah berikan saya rezeki yang berkah. Berikan saya umur yang berkah. Sehingga orang yang bekerja yang halal tapi bermaksiat kepada Allah, baik meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram, itu keberkahan dicabut oleh Allah. Contohnya seperti tadi, bekerja sampai meninggalkan sholat. Perempuan bekerja sampai membuka auratnya. Ini walaupun gaji dia besar, lihat pasti tidak akan pernah cukup dalam hidupnya. Kenapa? Berkahnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, Allah firmankan, fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuruhu lah. Allah perintahkan kepada kita, mintalah rezeki, tapi hendaknya engkau selalu menyembah dan bersyukur kepada Allah. Jadi di sini penekanan bahwa rezeki itu kita minta, tapi untuk beribadah menjadi nomor satu. Setelah kita beribadah,
mencari rezeki. Ini kalau kita urut ya, mencari rezeki, beribadah, bersyukur. Ini berarti kunci kita hidup bahagia di dunia. Kunci pertama hidup bahagia itu pertama usaha. Cari rezeki, usaha. Yang penting halal. Kedua, setelah kita berusaha, jangan lupa ibadah kepada Allah. Setelah ibadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, pasti hidupnya bahagia. Gak percaya? Mulai sekarang laksanakan 3 perkara tadi. Usaha semaksimal mungkin. Setelah usaha, jangan lupa ibadah. Jangan sampai gara-gara tokonya mulai sepi, bangkrut, akhir ibadahnya menjadi keteteran. Pasti gak bakal bahagia dia. Saya usaha, sekarang rezekinya toko sepi. Kemudian karyawan banyak yang berhenti. Kedua, setelah kita usaha, ibadah jangan ditinggalkan. Sepusing apapun kita, sesumpah apapun kita, seenak apapun kita, ibadah jangan ditinggalkan. Ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hidup kita bahagia. Karena untuk belajar Al-Quran itu betul-betul kita perlu membaca tafsir Al-Quran. Apalagi belajar Al-Quran perlu ada pembimbing. Karena dikatakan kalau kita membaca Al-Quran, satu ayat hari ini contoh kita baca Qul huwallahu ahad. Besok baca lagi, kita akan dapat arti yang lain lagi. Itu Al-Quran mujizatnya. Jadi gak bakal selesai kita mengaji Al-Quran itu. Banyak kandungan-kandungannya. Hari ini kita dapat arti Qul huwallahu ahad itu Allah adalah Maha Esa. Ntar besok kita baca lagi, artinya beda lagi. Kenapa? Karena Al-Quran itu makin kita baca, makin banyak hikmah yang kita dapat. Amatarau subhanahu yarzuqul kafirina bihi. Apakah kamu tidak melihat Allah berikan rezeki orang kafir? Alladzina ya'buduna ghairahu. Yang orang kafir ini gak pernah menyembah Allah, diberi rezeki sama Allah. Orang kafir gak pernah menyembah Allah, dikasih rezeki sama Allah. Fatarahu. Kemudian kamu menyangka Allah Subhanahu wa taala la yarzuqul mu'minin, tidak memberikan rezeki kepada orang mukmin. Alladzina la ya'buduna siwahu. Yang orang mukmin tidak pernah menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mungkin Allah beri rezeki orang kafir, orang mukmin tidak diberi. Semuanya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang menyembah Allah. Wa yarzuqul asina lahu wal muhalifin. Orang yang beriman, yang bermaksiat, yang menolak Allah dikasih rezeki. Li amri awala yarzuqul muti'ina lahul muqtirin min dzikri wa syukrihi. Apakah orang yang selalu beribadah kepada Allah, yang selalu taat kepada Allah tidak dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti dikasih rezeki. Tinggal bagaimana kita selalu bersyukur kepada Allah, berhusnudzon, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pertemuan yang akan datang akan kita tuntaskan tentang bagaimana caranya kita mencari rezeki. Ya, bagaimana sih cara mencari rezeki agar dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita menjadi orang-orang yang memiliki hati yang tidak rusak hati kita hanya gara-gara mencemaskan kebutuhan dia akan datang. Kan kadang kita suka memikirkan, kalau hari ini nggak punya uang, gimana besok entar? Nah, hukum orang yang seperti ini gimana? Apa diperbolehkan atau tidak? Kemudian bagaimana caranya kita agar tidak selalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi? Kan kita kadang suka memikirkan, besok gimana ya makannya ya? Besok ada tagihan listrik, besok ada anak bayar SPP, besok istri minta beli HP baru. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hati kita yang kadang terbelenggu dengan pemikiran sesuatu yang belum terjadi? Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena kalau baca kitab Imam Haddad itu, ini kitab kecil, cuma kalau kita mau pelan-pelan ini luar biasa. Ya, makanya banyak kitab beliau Habib Haddad ini dibaca di mana-mana. Dibaca bukan cuma di Indonesia, di luar negeri pun dibaca. Makanya paling enak kalau kita baca kitab Habib Haddad itu pelan-pelan aja. Ya. Tapi jangan terlalu pelan, akhirnya kitab ini hatamnya sampai 20 tahun. Jadi artinya ntar insya Allah akan kita baca per babnya. Dan kalau memang perlu ada kitab putus untuk melanjutkan bab yang akan datang. Sampai kalau kita baca kitab Habib Haddad makin kecil makin sulit. Ada kitab Habib Haddad paling besar namanya kitab Nasiihud Dunia wal Imaniyah. Itu bahasanya gampang. Tapi kalau sudah membaca kitab yang paling kecil, namanya kitab Hikamnya Imam Haddad. Ada hikam karangan Imam Ibn Athaillah Al-Iskandari. Ada kitab hikam punya Habib Haddad, namanya kitab hikam. Itu kalimatnya pendek-pendek, tapi kandungannya luar biasa. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan.
sesuai tema atau di luar tema tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wasallam. Pertanyaan saya ini mungkin sederhana. Pertanyaan saya ini sebenarnya sangat sederhana. Yang saya tanyakan, adakah waktu-waktu yang terbaik atau tertentu dalam melaksanakan sholat istiqamah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Ada lagi yang lainnya? Ada lagi? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Untuk yang kategori orang yang kulit itu termasuk yang menggunakan Allah atau orang lain. Nah, fadhal. Ada lagi? Yang lainnya ditampung dulu, ntar biar sekaligus dijawab. Lagi? Apa? Sidik mau nanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi yang lainnya? Allah. Bagaimana sikap kita di dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini, di mana kita umat Islam ini mau mengikut ulama waris Nabi, tetapi bingung dengan kondisi yang kadang-kadang antara kita perhatikan antara ulama aja kita bingung menyikapinya gitu. Padahal mungkin sama-sama bagus, tapi kami ini kadang bingung menyikapinya, kriterianya seperti apa. Kita ini supaya tidak salah langkah ikut yang mana yang lebih bagus untuk memilih, terutama masyarakat generasi kita ke depan. Situasinya saya membingungkan antara situasi yang pokoknya seperti itu. Mohon dijelaskan agar kami ini ke depan itu bisa menyikapi, karena kita emosional kadang-kadang ikut terpancing emosi juga seperti itu. Menyikapi seperti apa dan arahnya seperti apa untuk generasi kita supaya tidak salah langkah mengikuti jejak-jejak yang kurang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Fadhal. Afan, mic-nya mungkin bisa ke belakang Lutfi. Belakang. Nyalakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wasallam. Fadhal.
kan pribadi saya jadi dulu orang tua saya itu tinggal, tapi setelah tinggal itu namanya waktu dimandiin terus kan sehabis dimandiin diubuin gitu kan, diubuin makanya. Tapi karena saya itu belum ngerti dulu, jadi terus di apa namanya si babi itu nggak memandu, jadi akhirnya nggak diubuin. Maksudnya itu gimana maksudnya? Apa? Coba diulangi. Ketinggalan wudhu memudui mayit orang tuanya. Jadi nggak seperti kasih wudhu ya Pak ya? Iya. Ya. Jadi waktu dimandiin itu maksudnya nggak ingat maksudnya nggak diubuin. Misal kalau Jadi maksudnya gimana? ya. Di dalam kubur sama nggak saya kubur. Ya sekitar. Nah, fadhal lagi yang lainnya. Sudah? Ayo. Sudah, kita jawab terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, adakah waktu terbaik untuk sholat istikharah? Pertama, tidak ada ketentuan untuk sholat istikharah, karena sholat istikharah termasuk yang tidak punya waktu tertentu. Beda dengan sholat duha, beda dengan sholat tahajud, beda dengan sholat witir, beda dengan sholat fardu. Jadi sholat istikharah itu boleh dilakukan kapan saja. Sholat hajat bebas, sholat tasbih bebas, tidak menjadi masalah. Jadi sholat istikharah ini termasuk sholat taubat juga termasuk, tidak punya waktu khusus sehingga bebas waktunya. Tapi kenapa sebagian orang lebih mengambil di waktu sepertiga malam? Biasanya banyak orang mengambil di waktu sepertiga malam. Itu mengambil waktu di sepertiga malam itu karena lebih khusyuk. Kemudian yang kedua, orang tersebut di waktu yang sangat spesial. Karena waktu sepertiga malam itu adalah waktu yang paling spesial. Tapi ingat ya, tidak punya waktu khusus salat istikharah. Sehingga salat istikharah boleh dilakukan, yang penting bukan di waktu-waktu muharramah. Seperti habis salat subuh, habis salat asar, atau waktu khatib naik ke mimbar. Sehingga itu boleh. Cuma carilah waktu yang sekiranya kita bisa lebih khusyuk. Biasanya sebelum tidur di malam hari, atau setelah di waktu kita bangun tidur di sepertiga malam. Kenapa? Karena lebih khusyuk dan memang di waktu mustajabah. Jadi di antara doa yang paling cepat dikabulkan oleh Allah adalah di waktu-waktu sahar. Waktu sahar itu waktu sepertiga malam jam 1 sampai jam 3. Kenapa kok waktu sepertiga malam sangat cepat dikabulkan doa oleh Allah? Karena tatkala mereka sedang lalai kepada Allah, ada hamba-hamba Allah yang meninggalkan kenikmatannya untuk menuju kepada Allah dengan beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada pertanyaan, apakah orang pelit termasuk orang yang ragu terhadap rezeki? Tidak, pasti semua orang pelit itu dinamakan ragu terhadap rezeki. Jadi dikembalikan kepada dia. Jadi kalau dia pelit itu karena mungkin sifatnya dia sendiri, maka tidak ada kaitannya dengan hal ini. Cuma kalau dia pelit, nggak mau ngasih karena ntar kalau saya ngasih, ntar saya akhirnya nggak bisa bangun rumah, baru itu termasuk kategori yang ini. Tapi ada orang sifat pelit yang memang nggak mau ngasih aja. Tolonglah bantu saya, nggak mau Ada orang yang memang sifatnya itu nggak peduli sama orang lain. Ini bukan termasuk kategori yang ini. Tapi kalau kategori dia memang dia kalau ngasih takut, ada rasa takut. Ketakutan ini karena entar takut uangnya berkurang, karena entar dia takut nggak bisa memenuhi kebutuhannya dia. Nah ini termasuk yang dilarang. Jadi dua-duanya dilarang. Rasa pelit tersebut. Tapi kalau pelit akan kekhawatiran rezekinya itu berkurang, maka ini yang dilarang dalam agama. Jadi sifat kikir intinya itu bukan sifat yang baik. Bahkan termasuk orang yang pelit itu di dalam hadis al-kamakol, orang yang pelit itu kalau di hari kiamat itu mulutnya itu akan ditarik dengan timah panas. Itu orang yang pelit karena dia tidak peduli kepada orang lain. Tapi lebih berbahaya lagi daripada orang yang pelit itu adalah dia pelitnya karena ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada orang pelit karena sifatnya saja, enggak mau peduli sama orang lain. Ini termasuk sesuatu yang diancam oleh Allah dan Rasulnya. Tapi ada sifat pelit yang dia memang khawatir. Saya nggak mau ngasih takut ntar kalau saya ngasih ntar gimana hidup saya besok. Nah ini yang dilarang. Ini termasuk orang yang ragu terhadap rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang ketiga, maksud rezeki haram itu apa? Rezeki haram itu adalah rezeki yang sudah dilarang oleh Allah. Makanya dalam hadis
Arba'in Nawawiyah di hadis ke-6, ntar bisa dilihat hadis Arba'in Nawawiyah Imam Nawawi, itu dikatakan innal halala bayyinun wa inna harama bayyinun. Kata Nabi, yang halal itu jelas. Bayyin itu artinya jelas. Wa innal harama bayyin, yang haram juga jelas. Arti jelas ini apa? Dijelaskan di antaranya bagi pernah baca di kitab Jawairul Iyah, syarah kitab hadis Arba'in Nawawiyah, arti bayyin itu sudah jelas kehalalannya dari Al-Quran dan hadis. Sudah jelas. Tidak ada itu samar-samar seperti syubhat. Jelas. Yang haram bayyin jelas. Jelas keharamannya dari Al-Quran dan dalil hadisnya. Contoh, yang haram sudah jelas, riba sudah jelas. Di dalam Al-Qur'annya dilarang, dalam hadisnya dilarang, kemudian ijma ulama semuanya dilarang, sudah jelas. Kemudian yang jelas halalnya apa contohnya? Bekerja tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang dusta, yang curang. Bekerja dengan yang halal tidak ada kecurangan, itu bayyin jelas. Jadi jelas dari Al-Quran dan halalnya. Kemudian apakah ada dampak kalau kita ini makan atau bekerja daripada rezeki yang haram atau pekerjaan yang haram? Tentu ada dampaknya. Di antaranya dalam hadis Nabi Muhammad SAW mensabdakan, man akalal haram kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, baik dari uang yang haram, pekerjaan yang haram, fannaru aula bihi, neraka jahanam tempat yang pantas baginya, diancam neraka langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi balasannya orang yang makan haram akan dijamin oleh Nabi langsung dengan neraka. Di antaranya yang Al-Fakir tahu, ulama kita Al-Imam Abdul Atusri mengatakan, man akalal haram asad jawarihu sya'am aba alima am lam ya'lam. Barang siapa yang makan haram, anggota tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah, mau nggak mau diketahui atau tidak, otomatis, sistematis. Makanya kalau suatu saat kita sholat berjamaah ini gampang, kok tiba-tiba agak sulit ini. Di antara yang perlu kita koreksi, desi kita. Haram mungkin tidak, tapi keterkaitan sama syubhat. Syubhat itu adalah yang nggak jelas, nggak jelas halal, nggak jelas haram, tengah-tengah. Bekerja di tempat yang masih fiktif-fiktif. Ini bos saya ini ngasih gaji ini masih nggak jelas, itu lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau mau bekerja di situ, nggak apa-apa. Tapi lebih baik ditinggalkan. Rezeki tersebut kita beri sama istri. Istri membangkang, suka ngelawan sama kita sebagai suami. Berikan anak, anaknya diingatkan gak pernah terima. Kenapa? Karena rezeki yang haram akan mengakibatkan tubuh seseorang itu otomatis, sistematis akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kenapa ada rezeki yang haram? Karena rezeki yang haram itu Allah berikan itu sebagai pembedaan rezeki yang halal dengan yang haram. Jadi rezeki haram itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama seperti Allah kenapa menciptakan neraka. Kenapa tidak semua hamba Allah dimasukkan ke surga? Kenapa harus ada neraka? Kenapa? Karena hidup ini adalah ujian. Hidup kita ini semuanya adalah ujian. Makanya dalam surat Al-Muluk Allah firmankan, Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kematian dan kehidupan kepada manusia kecuali liyabluwakum, untuk menguji, mengetes, ada halal, ada haram, ada sesuatu yang wajib, ada sesuatu yang haram. Itu semua untuk apa? Untuk ujian. Apa di balik ujian tersebut? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik di antara kalian. Tapi ingat, Allah berikan kita akal, sehingga jangan menyalahkan Allah. Kadang-kadang kita ini mudah nyalain Allah. Diingetin, kamu jangan berurusan dengan riba, tidak boleh. Jangan sampai gara-gara pengen rumah baru, motor baru, mobil baru, ngutang sama riba. Dia ngomong, Allah sudah takdirkan saya makan riba. Kalau Allah tidak takdirkan saya, pasti saya akan berhenti dari riba. Ini kurang ajar sama Allah ini. Ada orang jarang sholat, diingetin, ayo sholat yuk. Allah sudah takdirkan saya nggak sholat. Kalau Allah takdirkan saya sholat, pasti saya bakal tobat, saya bakal sholat. Ini orang kurang ajar sama Allah. Ada seorang perempuan buka auratnya, kita tegur bahasa yang halus. Kalau bisa ditutup auratnya, jangan dibuka. Kan perempuan itu wajib untuk aurat. Dia bilang, saya ditakdirkan oleh Allah seperti ini.
Kalau Allah takdirkan saya untuk aurat, saya bakal untuk aurat. Sehingga kamu tidak usah sok jadi ustadz. Kalau mau jadi ustadz, ceramah di mimbar. Nggak usah ngobrol sama saya. Allah berikan kita akal untuk berpikir. Kemudian Allah berikan kita nabi dan rasul setiap zamannya. Makanya zaman fatrah, zaman setelah meninggalnya Nabi Isa sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW 500 tahun, orang yang hidup zaman fatrah tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami Allah tidak bakal menyiksa seorang hamba yang di zaman tersebut, di waktu mereka tidak kami utus nabi rasul kepada mereka. Ini dalil menjadi penguat bahwa orang tua nabi pasti masuk surga. Karena ada sebagian orang kan orang tua nabi tidak masuk surga. Hati-hati ini orang nggak punya akhlak dan adab. Jangan berbicara masalah orang tua nabi. Berbicara sahabat aja kita nggak boleh. Ini bagaimana nih Imam Ali kok perang sama Muawiyah? Bagaimana kok sahabat perang sama sahabat? Kita diperintahkan diem kalau urusan masalah sahabat. Wa ma jara baina sihabin nasqutu anhu wa ajra ijtihadu nuthbitu. Ibnu Rushd dalam kitab Sofatul Jubal mengatakan kalau terjadi perbedaan pendapat antara sahabat dengan sahabat yang lainnya, maka hendaknya kita diam, nggak usah berbicara. Karena mereka dengan ijtihadnya mendapat pahala. Apalagi orang tua nabi, sehingga hati-hati ya. Makanya penting belajar ilmu agama, tapi penting juga punya akhlak dan adab. Makanya jangan heran ada orang punya ilmu agama tidak dihormati oleh orang. Kenapa? Gak punya akhlak, gak punya etika. Tapi ada orang gak pernah mondok, gak punya ilmu agama, akhlaknya baik, dimuliakan lebih daripada orang yang punya ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat, bagaimana menyikapi keadaan kita ini hidup di akhir zaman agar kita selamat. Ya tadi itu caranya. Pertama kita harus belajar istiqomah, belajar ilmu agama. Kedua, cari ustadz kayak ulama yang betul-betul mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Karena memang Nabi sudah menekankan ulama itu ada dua. Secara tidak langsung Nabi menekankan ada dua. Pertama ada ulama yang Nabi sabdakan warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya. Tapi ada ulama yang kedua yang secara tidak langsung Nabi jelaskan. Apa itu? Ulama yang menjadi fitnah di akhir zaman. Nabi sabdakan aku tidak takut dengan yang namanya Dajjal, tapi ada yang lebih aku takut daripada Dajjal, yaitu ulama su. Jadi ulama ada dua. Ulama pewaris ilmunya Nabi yang ikuti jalannya Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabiin, orang-orang soleh terdahulu. Tapi ada orang yang punya ilmu agama tapi tidak mau mengikuti jalannya Nabi. Nah, sehingga ini yang harus kita pahami. Mencari ilmu agama itu baik, tapi lebih penting juga mencari guru untuk belajar ilmu agama. Sehingga Al-Faqih ingatkan, jangan kita belajar ilmu agama sama Google. Terserah mau namanya Google, saya Google siapa terserah. Pokoknya jangan belajar sama Google. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang ngupload siapa, yang nge-share siapa. Kita nggak tahu kan. Berapa banyak orang tersesat gara-gara belajar sama Google. Padahal di desa kita itu saya yakin di desa kita semuanya itu pasti ada ustadz, pasti. Cuma karena keegoisan kita, sifat malas kita nggak mau datang ke majelis beliau, ke masjid beliau, ke musola beliau, ke rumah beliau untuk belajar. Itu yang menjadi sebab kita. Sehingga kalau ingin selamat, belajar ilmu agama, istiqomah duduk dengan beliau-beliau, ulama-ulama, ustaz-ustaz, kiai-kiai yang mengikuti jalannya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian hati-hati, jauhi di akhir zaman daripada ngomongin orang, gunjing. Ini ada kunci resep biar kita nggak suka ngomongin orang. Ini dari para ulama. Apa itu? Jangan mau jangan pengen tahu urusan orang lain. Kenapa kita suka ngomongin orang lain? Karena kita pengen tahu aja. Ada orang lagi ngumpul, ada apa? Ngobrol ntar habis itu. Oh ini dia ini tadi habis ribut ini. Oh gitu ya. Nggak selesai sampai di situ. Kita pindah ke tongkrongan yang di ujung. Itu tadi di sana ada orang. Oh itu orang itu. Ngomongin orang. Apa faktor utamanya? Pengen tahu urusan orang lain. Dan itu dilarang. Namanya fudul. Fa'dot maulam fudulun. Pengen tahu urusan orang lain. Kecuali kita pengen tahu bisa memberikan solusi. Ada problem nih masalah. Kita bisa memberikan solusi. Ya kita harus tahu. Tapi keseringannya kan kita kadang pengen tahu urusan orang lain yang kita ini tidak bisa memberikan solusi, bahkan kita bisa dapat dosa ngomongin orang.
Sehingga jangan pengen tahu urusan orang lain kecuali ada masalah yang kita harus tahu atau kita bisa memberikan solusi. Kemudian untuk anak-anak muda hidup di akhir zaman, kalau pengen selamat itu, apalagi pemuda hijrah ya, ada dua perkara. Satu, buat komunitas, buat kelompok, buat organisasi. Yang kedua, setelah buat komunitas, panggil ustadz untuk membimbing komunitas tersebut. Dan jangan lupa tadi, pilih ustadz kayak ulama yang betul-betul satu akidah dengan kita, insya Allah akan terselamatkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana hukumnya kalau orang tua kita meninggal lupa tidak kita kasih wudu? Ya, ini al-fakir wallahu a'lam bishawab. Apa harus dibongkar lagi atau gimana? Wallahu a'lam bishawab. Tapi ntar coba ditanyakan dulu aja. Yang mandikan antum? Ya. Wudu kan enggak wajib. Nah, yang diwajibkan itu kan sebetulnya cuma 4 perkara bagi si mayit itu. Pertama adalah dimandikan, dikafani, disolati, dan juga setelah itu dikuburkan. Adapun diwudukan bukan sesuatu yang wajib, ya, bukan sesuatu yang wajib. Yang wajib itu dimandikan saja sehingga tidak menjadi masalah. Ya, kalau pengen diwudukan, ya nggak jadi masalah. Cuma bukan sesuatu yang wajib, sehingga bukan menjadi suatu yang akhirnya menjadi siksa bagi si mayit, sehingga tidak menjadi masalah. Karena yang diwajibkan itu dimandikan daripada si mayit, kemudian setelah itu dikafani, kemudian tadi disolati, dan yang disolati itu ya kitanya yang memiliki wudu, bukan daripada si mayit tersebut. Kemudian yang terakhir adalah dikuburkan. Sehingga menurut Al-Faqih seperti itu ya, jadi bukan sesuatu yang wajib sehingga nggak jadi masalah. Kalau mandi kan secara lahirnya mungkin belum bersih semua. Nah, Iya kan. Ayo, yang paling penting itu sebetulnya perasaan bersalah itu adalah bagaimana kita ini setelah itu menjadi makin semangat untuk mendoakan orang tua kita. Karena kadang-kadang maaf kita ini di hari pertama orang tua meninggal nangisnya luar biasa sudah. Kalau ember mungkin dikasih itu air mata penuh gitu. Tapi hari besok nggak pernah ingat sama orang tua lagi. Sehingga bagaimana kita ini setelah meninggal orang tua kita makin semangat mendoakannya, itu yang paling penting. Makanya kewajiban anak setelah meninggalnya orang tua itu ada 3.